Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najari rahimahullahu ta'ala. Baik, dan kita masih di bab yang kedua dari pembahasan buku ini seputar kewajiban masuk dalam agama Islam. Sudah kita terangkan 3 ayat dari uraian beliau rahimahullahu ta'ala. Ada ayat di surah Al-Imran 2 tempat, dan terakhir sudah kita baca ayat di surah Al-An'am tentang masuk dalam agama Islam dengan mengikuti jalan yang lurus, meninggalkan bid'ah dan kerancuan. Ini metode dalam beragama, ya. Jadi seorang ketika dimasuk Islam diikuti jalan yang lurus. Itu sudah kita baca ayatnya, ya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Semuanya ini adalah jalanku yang lurus, kata Allah, maka ikuti dia. Itu metode pertama. Metode yang kedua, wala tattabi'us subul. Dan jangan engkau atau kalian mengikuti jalan-jalan. Ya, sudah diterangkan jalan-jalan di sini ada 2 penafsiran. Ada jalan kekafiran, diikuti agama lain selain Islam, ya, yang banyak jumlahnya itu, ya, sudah kita maklumi. Atau yang kedua, jalan-jalan yang ditafsirkan oleh Mujahid di sini, ya, yaitu jalan bid'ah dan syubhat. Ya. Di sini Syekh rahimahullah taala mengambil pendalilan atau mengambil penafsiran dari Mujahid bin Jabar. Ya, padahal di sini 2 penafsiran seharusnya, ya. Ya. Hanya kenapa beliau mengambil penafsiran dari Mujahid bin Jabar? Karena jalan bid'ah dan syubhat ini yang samar. Ini yang samar di tengah umat Islam. Kalau jalannya Yahudi, jalannya Nasara, itu kan jelas bedanya, kan? Jalannya Majusi atau agama-agama yang lainnya. Ya. Dipahami, ya? Tapi kalau jalan bid'ah, jalan-jalan bid'ah dan syubhat, nah, ini yang kadang tersamarkan pada kebanyakan kaum muslimin. Nah, maka beliau tekankan di situ jalan-jalan yang harus kita berhati-hati darinya, yang wajib kita meninggalkannya ketika seorang sudah berislam. Dia tinggalkan jalan bid'ah dan syubhat. Ya, karena itu merupakan jalan yang lebih samar daripada jalannya Yahudi dan Nasara. Dipahami ini, ya? Itu sisi pendalilan penulis rahimahullah ta'ala dalam membawakan penafsiran dari Mujahid ini. Baik, ini sudah kita baca ayat yang ketiga ini, ya. Baik, sekarang kita masuk di hadis tentang masih penjelasan tentang kewajiban berislam atau kewajiban masuk dalam agama Islam. Beliau bawakan sini 3 hadis. Ya. Ada dari hadis Abu Hurairah, ada dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua ada hadis dari Abu Hurairah, dan yang ketiga ada hadis dari Ibnu Abbas. Nah, baik. Kita akan terangkan hadis yang pertama dulu dari hadis Aisyah. Dari kata beliau rahimahullah taala, di halaman 12 dari buku panduannya. Kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun
akhrajahu. Wa fi lafdhin man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Baik. Kata beliau dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Siapa yang mengada-adakan pada perkara agama kami, ma laysa minhu. Ya. Di situ ada sebagian cetakan yang beda ya. Sini ma laysa fihi. Kalau di cetakan yang masyhurnya itu ma laysa minhu. Ya. Itu apa yang bukan darinya. Fa huwa radd. Maka dia tertolak. Akhrajahu maksudnya dikeluarkan oleh keduanya dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan di sebagian lafaz kata beliau, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dengan lafaz siapa saja yang beramal suatu amalan yang tidak dibangun di atas perkara kami, maka ia tertolak. Baik. Kita lihat dari sebelum kita masuk di pembahasan hadis, kita lihat sedikit dari biografi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Dimaklumi ya Aisyah, nama lengkapnya Aisyah itu bintu Abi Bakrin. Ya. Al-Quraisyiyah. Dari orang Quraisy ya. Salah seorang dari ummahatul mukminin. Dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dari salah seorang wanita yang paling faqih dari umat ini. Banyak keutamaan dari Aisyah ini diterangkan dalam uraian para ulama kita. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menikah dengan seorang gadis kecuali hanya dari Aisyah saja. Seluruh istri Nabi itu dari janda, bukan gadis, kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga di antara keutamaan yang lain dari Aisyah juga, beliau ini dari salah seorang sahabiyah yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada 7 orang sahabat Nabi yang paling banyak hadisnya dari Nabi. 6 laki-laki, 1 perempuan. Ya, itu diterangkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah taala dalam 2 bait syair, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah wa yalihi Ibnu Umar wa Anasun wal bahru kal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Secara berurut kata para ulama, al-mukthiruna fi riwayatil athar, yang paling banyak meriwayatkan athar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama Abu Hurairah, ya, wa yalihi Ibnu Umar, dan yang kedua di belakangnya adalah Ibnu Umar. Itu sudah 2 ya, Abu Hurairah, setelahnya ada Ibnu Umar. Wa Anasun, yang ketiga Anas bin Malik. Ya. Abu Hurairah dimaklumi ya, namanya Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi menurut pendapat kebanyakan ulama. Kalau Ibnu Umar, nama lengkapnya Abdullah Ibnu Umar. Nah, yang ketiga dari rawi yang paling banyak hadisnya, sahabat yang paling banyak hadisnya adalah Anas, itu Anas bin Malik. Nah, kemudian yang keempat, ya, yaitu Al-Bahru, lautan, yaitu Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Kemudian yang kelima Kal-Khudri, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan. Itu nama lengkapnya Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian yang keenam wa Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah. Nah, Jabir bin Abdullah. Yang ketujuh wa zaujatun Nabi, yaitu istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha.
Paham ya? Itu 7 orang dari sahabat-sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Itu dihafal ya. Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, dan Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, itu di antara keutamaan Aisyah. Kemudian juga di antara keutamaan Aisyah diterangkan oleh para ulama, ya, andai kata ilmu para sahabiyah itu dikumpulkan, itu tidak akan sampai melebihi dari ilmu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah lebih banyak ilmunya, walaupun dikumpulkan ilmu-ilmu para sahabiyah. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan andai kata dikumpulkan ilmu dari para wanita dari umat Islam ini, itu tidak melebihi dari ilmu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, baik. Dan sebagian sahabat, ya, itu diterangkan dari murid-murid Aisyah, kalau mereka mendapati suatu masalah, ketika mereka tanyakan kepada Aisyah, maka mereka pasti akan mendapatkan jawabannya. Mereka pasti akan mendapatkan jawabannya. Tidak kalau ada satu masalah dalam kehidupan, kata mereka, nah, kecuali kami tanyakan kepada Aisyah dan kami dapatkan jawabannya. Ya, ini karena luasnya dari ilmu Aisyah bintu Abi Bakar ini. Nah, baik. Itu ada sebagian dari keutamaan Aisyah ya. Itu dikatakan tadi oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, tidaklah ada suatu permasalahan yang menimpa kami dari sahabat Nabi, dan kecuali ketika kami bertanya, kami akan dapatkan jawabannya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik. Nah, ini dari sebagian dari biografi ringkas dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau wafat di tahun di tahun 58 Hijriah. Nah, di kota Madinah Al-Munawwarah, dan dikuburkan di pekuburan Baqi di umur 67 tahun. Ya, 67 tahun beliau wafat. Baik. Ada juga yang mengatakan di umur yang lain ya. Sebagian dari yang menghitung dari umur Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang jelas sekitar 60 lebih, mendekati umur 70 tahun. Nah, baik. Ya, ini dari biografi ringkas Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tapi sekarang kita masuk di hadis yang telah kita bacakan tadi. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza." Siapa yang mengada-adakan. Ahdatsa itu artinya dia adakan pertama kali. Ya, dia buat. Belum ada contoh sebelumnya. Nah, fi amrina maksudnya pada perkara kami, itu pada perkara agama kami. Pada perkara agama kami. Nah, ma laisa minhu, apa yang tidak ada darinya, maksudnya dari hal yang bertentangan, yang berseberangan, bertentangan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa huwa raddun, maka dia tertolak
Raddun di sini dia bermakna mardud. Masdar kata dasar yang bermakna maf'ul, begitu ya. Tertolak maksudnya tertolak, ditolak ya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dari makna hadisnya secara ringkas. Man ahdatsa, sehingga yang membuat pertama kali, darat contoh sebelumnya. Fi amrina, pada perkara kami, maksudnya pada perkara agama kami. Ma laysa minhu, ada pada apa yang tidak ada tuntunan darinya. Ya, maksudnya pada hal yang bertentangan, gitu ya, berseberangan dengan agama. Maka dia tertolak. Tertolak maksudnya ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian lafaz yang kedua dikatakan di situ man amila amalan. Siapa yang beramal suatu amalan. Ya, kalau ini yang kedua ini bukan dia yang buat. Bukan dia apa? Yang buat. Dia hanya beramal saja. Ada orang sebelumnya yang telah buat perkara baru tersebut. Ya, dia hanya mencontoh, beramal saja. Itu sama juga. Hukumnya sama, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, sama. Jadi ini hadis mencakup dua perkara ya. Ya. Ada yang mencakup di situ orang yang mengada-adakan pertama kali perkara baru itu dalam agama. Ya. Atau yang kedua bukan dia yang buat. Ya. Atau yang pertama tadi dia yang membuat pertama kali perkara baru itu, walaupun dia tidak beramal setelahnya. Nah, ketika dia baru buat pertama kali dia lakukan perkara itu, maka tidak diterima apa amalannya yang dia perbuat tersebut. Atau yang kedua, dia bukan dia yang buat, dia hanya mencontoh saja orang sebelumnya. Perkara baru tersebut sudah dibuat dan dia mencontoh orang sebelumnya. Dia beramal, maka sama juga hukumnya tidak diterima, walaupun bukan dia yang membuatnya. Jelas ini ya? Baik. Jadi hadis ini ada dua lafaz di sini ya. Kalau potongan yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ini dari riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, di situ benar dikatakan akhrajahu. Keduanya mengeluarkannya dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kalau lafaz yang kedua, ini seakan-akan beliau tidak memisahkan di situ. Seakan-akan orang baca masih dari riwayat Al-Bukhari Muslim juga. Tapi padahal tidak ya. Ini hadis yang kedua ini man amil amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun, itu dari riwayat Imam Muslim saja. Bukan dari riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis tersebut man amil amalan laisa alaihi amruna, tapi secara muallaq. Ya, secara apa? Muallaq. Ya, sudah kita bahas ya di bab yang pertama apa itu makna muallaq. Nah, dia bawakan hadis tanpa apa? Sanad. Ya, langsung ke atas begitu. Apakah mungkin yang dihilangkan satu, dua, atau seluruh sanadnya? Nah, tinggal sahabat atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda. Baik. Itu dari sedikit dari rincian riwayat yang dibawakan di sini ya. Nah, baik. Jadi ini riwayat hadis ini adalah hadis yang sangat mulia ya. Banyak dari komentar para ulama seputar keutamaan hadis ini. Dan ada nukilan dari Ibnu Hajar rahimahullah taala, kata beliau hadis ini adalah hadis dari pokok fondasi Islam dan kaidah-kaidah dalam Islam. Ya. Ini dari perkataan Ibnu Hajar ya rahimahullah taala. Jadi hadis ini yang kita bacakan tadi itu dari pokok hadis-hadis pokok dalam Islam ya, dan kaidahnya ya, yang berputar padanya setengah dari agama ini ya, setengah dari agama. Nah,
Dan juga ada dari perkataan yang lain lagi dari sebagian ulama, dari Imam Nawawi rahimahullah taala. Nah, mirip dengan perkataan Ibnu Hajar tadi. Ya, beliau mengatakan ini hadis dari kaidah yang sangat agung, dari kaidah-kaidah Islam. Nah, yang padanya itu terkumpul dari jawami kalim, ya, dari mutiara-mutiara kalimat ringkas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang padanya ada bantahan untuk perkara baru dalam agama yaitu bid'ah dan hal-hal yang dimunculkan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, itu sebagian dari pendapat ya, komentar para ulama seputar hadis ini. Jadi tadi sudah disinggung ya. Jadi hadis ini dari faedah pokoknya penjelasan tentang cara metode seorang dalam masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana caranya dia masuk dalam agama Islam? Ya, itu dengan cara dia mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggalkan bid'ah. Ditinggalkan apa? Bid'ah. Itu cara berislam. Dipahami ya? Jadi kalau dia misalnya sudah berislam sekarang, tapi dia anti kepada sunnah, misalnya, maka itu dia tidak berada di atas Islam yang benar. Ya. Karena seorang yang berislam dengan Islam yang benar, dia akan berislam dan dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggalkan perkara-perkara baru dalam agama. Ya. Jadi perkara bid'ah atau hal-hal yang diadakan dalam agama ini. Ini faedah pokok hadis ya, penjelasan tentang cara metode seorang beragama Islam dengan cara dia mengikuti sunnah dan dia tinggalkan bid'ah. Ya. Apa itu bid'ah? Bid'ah secara ringkas dia merupakan jalan yang ditempuh dalam agama. Dan jalan yang ditempuh dalam agama yang atau saya ulang ya, bid'ah itu adalah jalan yang diada-adakan ya dalam agama. Ya, jalan yang diada-adakan dalam agama yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari definisi ringkas bid'ah. Ya, kalau secara bahasa kan bid'ah itu artinya sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya, itu makna secara bahasanya ya. Sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya. Adapun secara istilah bid'ah tadi itu jalan yang diadakan dalam agama. Ya. Yang menyerupai syariat. Ya, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ bisa kita lihat dari poin-poin perkara bid'ah itu ya. Jadi yang pertama dia merupakan jalan yang diada-adakan. Ya. Jelas kalau diada-adakan berarti dia tidak ada contohnya kan? Dari Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'in, generasi terbaik umat. Nah. Kemudian dalam agama ya. Maka di situ keluar padanya perkara yang diadakan yang bukan dalam agama. Ya. Banyak kan dalam selain agama kita, mobil, motor, HP, mic ini kan bid'ah namanya. Tapi bid'ah secara apa? Secara bahasa, bukan secara agama. Ya, bid'ah dalam masalah dunia itu tidak ada masalah. Ya, dibedakan ya. Jangan salah paham. Dan Nabi SAW telah memberikan ketentuan umum di sini tentang masalah dunia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham perkara dunia kalian. Ya. Jadi yang dibahas tadi itu dalam perkara agama. Dalam perkara apa? Agama. Itu yang tercela. Jalan yang dia ada-adakan ya, dalam perkara agama. Jadi kalau dia pakai nama agama bukan dalam perkara dunia, ya, maka itu yang dikatakan apa? Bid'ah. Yang menyerupai syariat. Itu juga dari
poin khusus ya, dari poin penting dari perkara bid'ah. Jadi dia itu mirip-mirip syariat. Ya, ada mirip-miripnya. Ada doa-doanya juga, ada zikir-zikir yang dibaca misalnya kan. Ya, ada gerakan-gerakan mirip dengan syariat. Nah, itu hati-hati ya, itu perkara bid'ah kan ya. Ciri-cirinya samar dia. Orang lihat sepintas, oh mungkin dia ini hal yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, tapi ketika diteliti baik-baik, nah itu perkara apa? Baru dalam agama. Kemudian poin yang berikutnya dari perkara bid'ah juga, dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan untuk hal-hal yang lain. Jadi niatnya memang dicari pahala. Dicari pahala. Ya, nanti kita akan lewat ya di akhir dari buku ini kisah bid'ah pertama yang muncul ketika sahabat Ibn Mas'ud masih hidup ketika itu di Kufah. Ada orang duduk-duduk di masjid, dia hitung-hitung zikir, ya, tapi dia hitung pakai apa? Pakai batu-batu. Ya, sunnahnya kan tidak dihitung pakai batu, tapi pakai tangan, pakai jari. Nah, orang-orang ini yang ditegur oleh sahabat ini, Ibn Mas'ud, ya, mereka hitung-hitung pakai batu, ya, ketika itu. Jadi mirip dengan syariat kan? Ada zikir yang dibaca, subhanallah, alhamdulillah, ya, Allahu Akbar, tapi ada pelanggaran yang ditambah di situ. Ya. Matikan dulu. Baik. Jadi itu dari perkara bid'ah ya. Contoh nanti kita akan datang insyaallah taala bab khusus di situ masalah bid'ah ya. Beliau akan bawakan nanti di pertengahan dari buku ini. Saya hanya singgung tadi sedikit dari definisi bid'ah dan nanti rincian pembagian bid'ah itu nanti akan dibahas oleh beliau rahimahullah taala di babnya nanti. Baik. Ya. Baik. Jadi kita kembali kepada hadis tadi ya. Nah, jadi hadis tadi sudah kita terangkan tadi dari faedah pokok cara atau metode seorang dalam masuk dalam agama Islam. Dengan cara apa tadi? Dia ikuti sunnah, ditinggalkan apa? Bid'ah. Rincian masalah bid'ah nanti akan diterangkan di bab khusus oleh beliau rahimahullah taala. Nah, baik. Itu faedah pokok dari hadis. Dan hadis ini juga diterangkan kepada kita dari faedah tambahan. Di sini penjelasan tentang bahaya dari bid'ah itu sendiri ya. Nah, di mana bid'ah itu adalah perkara yang tidak diterima oleh Allah. Ya, amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di sini yang tidak diterima itu maksudnya kalau dia dikembalikan kepada jenis bid'ah yang ada itu. Ya. Kalau misalnya bid'ahnya yang tidak mengkafirkan, maka yang tidak diterima itu hanyalah amalan yang ada perkara bid'ah di situ. Itu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang lainnya itu sepanjang dia terpenuhi padanya syarat diterimanya amalan, maka diterima oleh Allah. Hanya amalan yang ada bid'ahnya itu yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti kita akan lewat juga insyaallah taala mungkin dari pembagian bid'ah itu. Ada bid'ah yang mengkafirkan, ada bid'ah yang tidak mengkafirkan. Kalau dia bid'ah yang mengkafirkan, itu akan menghapus seluruh amalannya yang dia telah amalkan pada waktu-waktu yang telah berlalu. Jadi kalau bid'ahnya tidak mengkafirkan, ya, maka itu yang tidak diterima, yang terhapus hanyalah amalan yang dicampuri oleh apa? Oleh bid'ah itu. Itu kesimpulan ringkas ya seputar masalah ini. Nanti rinciannya mungkin ada nanti di pembahasan di pembagian bid'ah di babnya nanti akan diterangkan oleh beliau rahimahullah taala. Baik. Jadi padanya ada pembagian atau ada penjelasan dari bahaya bid'ah. Ya, amalan yang dicampuri oleh bid'ah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedah hadis
penjelasan dari syarat diterimanya amalan. Syarat diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perkara bid'ah di dalamnya. Ya, dan ini sudah kita sering melewati ya, tentang syarat diterimanya amalan. Ada berapa syarat diterimanya amalan? Siapa yang tahu? Hah? Secara umum ada 2. Ada lagi yang mengatakan ada 3 syarat. Ya. Ini yang pertama tadi, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat yang kedua, ya ikhlas dalam beramal. Ya. Dijauhi kesyirikan. Dipahami ya? Nah, siapa yang kosong dari keikhlasan, maka itu akan masuk kepada riya kadang. Ya. Siapa yang kosong dari mutaba'at tadi itu, dia ikuti sunnah Rasulullah, maka dia jatuh kepada apa? Bid'ah. Baik. Itu 2 syarat. Itu syarat umum ya, yang sering kita dengarkan. Ini 2 syarat ini kalau dia sudah muslim. Kalau dia sudah apa? Muslim. Maka dia harus penuhi 2 syarat tadi itu. Dia ikhlas, dia hanya beramal mencari wajah Allah. Ya, dia hilangkan dari perkara dunia, pujian manusia dan selainnya. Dan yang kedua, dia beramal ya karena mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditinggalkan dari perkara bid'ah tadi itu. Baik. Ada syarat yang ketiga yang ditambahkan oleh sebagian ulama, yaitu pelaku amalan yang beramal itu adalah orang yang bertauhid. Ya, adalah orang yang bertauhid, bukan pelaku kesyirikan. Dia punya akidah yang selamat. Ya. Kalau dia misalnya musyrik, dia beramal ikhlas karena Allah, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah misalnya amalannya, tetap tidak diterima oleh Allah. Karena dia masih apa? Masih musyrik. Ya, paham ya? Misalnya orang Yahudi, dia salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ikhlas karena Allah, itu tidak diterima amalannya. Karena dia bukan apa? Muslim. Ya, dipaham ya? Orang yang tiap hari pergi minta-minta di kuburan misalnya kan, berdoa kepada penghuni kubur, minta hajat di situ, itu kan kafir, musyrik. Kalau dia salat, walaupun dia ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itu tidak diterima salatnya. Itu tidak diterima apa? Salatnya, karena dia masih musyrik. Ya. Sampai dia punya akidah yang benar, yang berislam, yang bertauhid. Ya. Hanya ini syarat memang jarang diterapkan oleh para ulama. Kebanyakan ulama itu mengatakan syarat diterimanya amalan itu ada 2, ikhlas dan mutaba'ah. Tapi ada syarat yang penting, yang pokok, yang sudah diterangkan tadi. Itu dia harus mempunyai akidah yang benar, akidah yang selamat. Ya, bukan pelaku kesyirikan, bukan pelaku apa? Kesyirikan. Mungkin ada yang bertanya, apakah beda antara tauhid dan keikhlasan? Ini kan mirip. Ya, tauhid dan apa? Keikhlasan. Ya. Ada kemiripannya tapi ada perbedaannya. Kalau tauhid itu dia lebih luas. Lebih luas ya. Nah, mencakup di situ keikhlasan dan selain keikhlasan. Ya. Kalau keikhlasan dia lebih khusus. Dia lebih apa? Khusus. Tapi itu dari rincian sebagian uraian para ulama ya seputar syarat diterimanya amalan. Nah, jadi kalau mau lengkapnya kayak tadi ada 3 ya. Ya, dia harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, yang kedua dia harus ikhlas dalam beramal. Dan yang ketiga, pelaku amalan tersebut dari orang yang bertauhid. Ya, bukan pelaku kesyirikan. Nah, bukan pelaku apa? Kesyirikan. Baik, itu diantara dari faedah hadis yang kita telah bacakan tadi itu juga. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dan juga lafaz yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Baik. Ya, sekiranya itu adalah sebagian
faedah ya. Insyaallah taala mungkin nanti kita lanjut lagi hadis yang kedua di sesi berikutnya ya, insyaallah taala di malam Jumat. Baik. Insyaallah taala cukup. Mungkin waktunya sudah masuk ya. Kita dari tanya jawab. Kita akhiri majelisnya. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.